Halo terus me people, saya Fafri Koniristera Devi. Pada video pembelajar kali ini saya akan membahas dari buku Filosofi untuk Hidup dan Bertahan. Sepertinya tidak seiring waktu berjalan dan semakin bertambahnya usia kita akan dihadapkan pada berbagai macam tantangan hidup. Begitu banyak persoalan dan permasalahan yang kita hadapi. Bahkan beberapa masalah membuat kita rasanya babak belur tak karuan. Disinilah kita perlu memahami soal filsafat. Filsafat menawarkan kebaikan dan kebijakan yang bisa kita gunakan sebagai strategi menjalani hidup dengan lebih baik. Belum tentu melalui buku Filosofi untuk Hidup dan Bertahan dari Situasi Berbahaya Lainnya, kita bisa mendapatkan banyak intisari tentang pemikiran dan poin-poin penting soal filsafat dari 12 pemikir terbesar di dunia. Berbagai pesan dan kiat yang disampaikan tiap pemikir dan filsuf di sini sangat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita terkadang pernah terjebak pada permasalahan hidup yang membahayakan keberlangsungan masa depan kita. Jules Evan, praktisi filsafat praktis serta pendiri The London Philosophy Club atau klub filsafat terbesar di Inggris, pernah mendapati dirinya hidup dalam rasa cemas, depresi, serta stres pasca trauma selama bertahun-tahun. Melalui risetnya, Jules mengetahui bahwa gangguan-gangguan emosional ini dapat ditangani dengan CBT atau terapi perilaku kognitif. Sebulan setelah menjalani terapi itu, ia tidak lagi terkena serangan panik. Kepercayaan dirinya kembali muncul, bahkan mampu mencerna emosi yang meluap secara tiba-tiba. Menariknya, ide dan teknik-teknik dalam CBT ternyata tak asing mengingatkannya pada pengetahuan seputar filsafat Yunani kuno. Dalam buku ini, Jules membayangkan sebuah sekolah impian yang di dalamnya mencakup 12 pemikir terbesar di dunia. Ke-12 filsuf itu menyampaikan sebuah pesan berharga agar kita mampu menangani masalah dalam hidup, meminimalisir emosi berlebihan, mengatur ekspektasi agar tak melulu kecewa, menjaga kendali dari lebih bijaksana, hingga mengenal prinsip menikmati hidup agar lebih tangguh dalam menjalaninya. Dalam mengendalikan amarahnya, misalnya, filsuf Stoik bernama Seneca yang juga dikenal sebagai penulis hebat dan psikolog yang unggul, memaparkan bahwa dia meyakini ada satu momen, tepat di awal suatu serangan emosional, ketika kita mempunyai pilihan. Amarah timbul dari penilaian kita atas suatu keadaan. Seneca punya saran dan kiat soal pengendalian amarah jangka pendek dan jangka panjang. Mulai dari kenali pemicunya, ambil jeda dan mencoba untuk tersenyum.
Pemikiran dan perenungan para filsuf besar sangat mungkin untuk kita aplikasikan ke hidup modern. Mungkin tidak semua pemikiran atau kebijaksanaan dari semua pemikir di buku ini bisa kita terima dan langsung diterapkan. Kita bisa memilih dan memilah yang paling sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan kita. Di tengah situasi yang serba sulit seperti saat ini, karena pandemi misalnya, kita mudah sekali stres atau tertekan ketika dihadapkan pada berbagai persoalan yang datang silih berganti. Menemukan berbagai petua bijaksana dan kiat-kiat yang disarikan dari para filsuf bisa membantu kita untuk menemukan sudut pandang baru dan berjuang menjalani hidup.